Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan sistem periodik unsur yang kalian pelajari di kelas 10 termasuk ke KD 3.3, yakni menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dan tabel periodik. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Pada awalnya, unsur hanya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu logam dan non-logam. Nah, ketika jumlah unsur yang ditemukan terus bertambah banyak, para ahli mengalami kesulitan dalam mempelajari dan mengelompokkannya, karena konsep logam dan logam ini masih terlalu umum. Oleh karena itu, para ahli berusaha untuk mempelajari masing-masing unsur yang telah ditemukan, apakah ada persamaan atau perbedaan dari masing-masing unsur tersebut sehingga dapat tertata dengan baik. Maka dari itu, para ahli berusaha untuk menemukan cara pengelompokan unsur yang lebih baik. Ilmuwan yang pertama yang mempelopori pengelompokan unsur ini adalah Johann Wolfgang Dobreiner. Pada tahun 1829, Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur tersebut menurut kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Ternyata, tiap kelompok terdiri dari 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Nah, uniknya, unsur yang pertama dan unsur yang ketiga itu ketika massa atomnya dijumlahkan dan dirata-ratakan, didapatlah massa atom unsur yang tengah atau unsur yang kedua. Misal nih, ada triad LiNaK. Massa atom Li itu 6,9, massa atom K itu 39,1. Ketika kita jumlahkan 6,9 ditambah 39,1 itu 46. Kalau dirata-ratakan dibagi dengan 2 yaitu 23, ya, yakni massa atom dari unsur natrium atau Na. Nah, tetapi triad Dobreiner ini masih punya kelemahan, yaitu pengelompokan unsur ini kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Sehingga pada tahun 1864, John Alexander Renan Newlands menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom, di mana unsur yang pertama mempunyai kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Unsur kedua sifatnya mirip dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Nah, hal ini jadi mengingatkan kita kepada oktav pada tangga nada, ya, di mana do pada oktav pertama itu sama dengan do pada oktav yang kedua, ya. Re pada oktav yang pertama itu sama dengan re pada oktav yang kedua. Cuma nadanya yang berbeda, ya, lebih tinggi. Nah, sama dengan si unsur menurut Newlands ini, maka teori ini dikenal dengan teori oktav Newlands. Hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan dengan massa atom yang rendah. Sehingga pada tahun 1869 tabel periodik mulai disusun. Sistem periodik ini merupakan hasil karya dua ilmuwan yang dilakukan secara terpisah tetapi dipublish dalam waktu yang hampir bersamaan. Dua ilmuwan tersebut adalah Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Larrayer dari Jerman. Tapi karena Mendeleev lebih dulu mempublish hasil karyanya, sistem periodik ini dikenal dengan sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik pendek. Sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Nah, sistem periodik pendek ini terdapat periode dan golongan. Nah, periode ada 1, 2, 3 sampai 12 dan golongan ada 1 sampai golongan 8 yang disusun berdasarkan elektron valensi. Sistem periodik ini masih punya kelemahan, yakni panjang periode tidak sama dan sebabnya juga tidak dijelaskan. Dan juga beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Maka selanjutnya pada tahun 1914 sistem periodik modern ditemukan. Sistem periodik modern ini disusun dan disempurnakan oleh Henry Gwyn Jeffreys Moseley.
Henry Moseley menyusun unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom unsur dan kemiripan sifat. Jadi, perbedaan dari sistem periodik modern dengan sistem periodik sebelum-sebelumnya, kalau sistem periodik dari Dobryner, Newlands, dan Mendeleev itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan sistem periodik modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya. Dalam sistem periodik modern ini terdapat lajur mendatar yang disebut dengan periode dan lajur tegak yang disebut dengan golongan. Nah, ini adalah tabel periodik unsur yang disusun oleh Henry Moseley. Jadi pada saat ini sudah ditemukan 118 unsur. Nah, ini adalah unsur-unsur yang baru ya, di sini letaknya. Jadi tabel periodik unsur ini terdiri dari periode sebanyak 7. Jadi dari periode pertama sampai periode ke-7. Jadi ini periode pertama ya, yang atas hanya diisi oleh 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Periode kedua diisi oleh lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Periode ketiga ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Periode keempat, nah ini lumayan banyak nih. Periode keempat dari kalium, kalsium, skandium, dan seterusnya sampai ke krypton. Kemudian periode kelima itu ada rubidium, strontium, dan seterusnya sampai xenon. Periode keenam ada cesium dan seterusnya. Periode ketujuh ada francium dan seterusnya. Nah, laju tegak disebut dengan golongan. Golongan ini ada macam-macam. Ada golongan utama namanya, yaitu golongan A. Golongan A ini terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, itu namanya golongan utama. Ada golongan transisi, itu namanya golongan B. B ini ada dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B itu ada 3 kolom, kemudian 1B, 2B. Kemudian ada transisi dalam. Nah, transisi dalam ini golongan lantanida dan aktinida. Jadi setelah BA ini ada lantanida nih. Nah, dari lantanida, nih lihat lantanida itu nomor atomnya 57. Ya. HF atau hafnium itu 72. Berarti dari 57 ke 71 itu harusnya ada dong. Nah, jadi pada setelah lantanida itu ada cerium, kemudian PR, ND, dan lain-lain. Nah, ini termasuk ke golongan lantanida namanya. Jadi sifatnya itu mirip dengan lantanida. Kemudian ada golongan aktinida. Ini juga transisi dalam dua ini. Aktinida ini dimulai dari nomor atom 89 sampai 103 ya. Aktinida, thorium, protactinium, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian kenapa warnanya berbeda-beda? Jadi sifat-sifat unsurnya yang berbeda. Untuk golongan 1A ini disebut dengan golongan alkali. Nah, rata-rata golongan alkali ini bersifat metal atau logam, kecuali hidrogen. Jadi hidrogen ini berupa gas. Tapi dari lithium sampai francium itu adalah logam. Ya. Kemudian 2A ini juga logam. Logam alkali tanah namanya. Dari Be sampai radium. Nah, yang biru-biru ini logam juga nih. Ini namanya logam transisi, ya, logam transisi. Lalu golongan 3A. Di golongan 3 ini ada boron ya. Boron ini namanya boron ini sifatnya itu semi metal. Ya, semi metal. Kemudian Al, Ga, In, dan yang ungu ini itu basic metal. Kemudian Si di golongan 4A dan Ge. Kemudian ada As, Sb, Te, Po. Nah, ini yang hijau-hijau ini namanya semi logam. Ya, semi metal atau semi logam. Nah, karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, selenium ya di golongan 4A, 5A, 6A, kemudian 7A seluruhnya dan 8A seluruhnya. Nah, itu adalah
termasuk non logam ya. Jadi dari C, N, P, O, S, Se, kemudian 7A, 8A itu non logam ya. Nah, 8A ini namanya adalah golongan gas mulia atau noble gas namanya. Kalau 7A itu namanya golongan halogen. Nah, oke. Ya, bagaimana cara menghafal tabel periodik unsur ini? Jadi ada cara gampangnya, terutama yang perlu kalian hafalkan itu adalah golongan-golongan utama dari 1A, 2A, 3A sampai 8A ya. Cara menghafal cepat kita sebut juga istilahnya dengan jembatan keledai. Nah, jembatan keledai untuk unsur golongan A. Golongan alkali untuk 1A ya. 1A itu namanya golongan alkali, terdiri dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, cara menghafalnya itu hari libur naik kuda, Rabu, Kamis free. Kemudian golongan 2A itu disebut dengan golongan alkali tanah. Ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Cara menghafalnya, beli mangga campur sirsak banyak rasa. Golongan 3A disebut dengan golongan boron. Golongan boron ini ada unsur boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan UUT. Tapi ini karena baru ditemukan jarang ya keluar di soal. Cara menghafalnya adalah Butet adalah gadis Indo-Tulen. Golongan 4A adalah golongan karbon. Golongan karbon ini terdiri dari C ya, karbon, silikon, germanium, Sn itu stannum atau timah, Pb itu atau timbal ya. Kemudian Fl atau flerovium ini juga baru. Ini jadi kita sampai ke Pb aja. Nah, cara menghafalnya adalah cari si gendut senang point blank ya, PB, atau cari si gendut senang PB gitu. Kemudian golongan 5A namanya adalah golongan nitrogen. Ada nitrogen, fosfor, arsen, antimon, kemudian bismut. Nah, cara menghafalnya adalah napas sebelum bicara. Napas ini ada 3 unsur, berarti N, P, dan As. Sebelum itu SB, bicara BI. Golongan 6A disebut dengan golongan oksigen yang terdiri dari oksigen, sulfur itu belerang, kemudian selenium, tellurium, polonium. Cara menghafalnya, Om saya sedang telepon polisi, atau bisa juga OCTPO. Kemudian golongan 7A disebut dengan golongan halogen yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Cara menghafalnya, futsal klub baru ikut atraksi. Terakhir ada golongan 8A. Golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Ada He, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Cara menghafalnya, heboh negara Argentina karena sepakan Ronaldo. Baiklah, kita akhiri video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan saya harap kalian bisa menghafalkan unsur-unsur di tabel periodik unsur, terutama di golongan A ya, atau golongan utama dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kalian untuk menentukan menentukan periode dan golongan, kemudian menentukan ikatan kimia nantinya. Pokoknya nanti banyak sekali kegunaannya dan manfaatnya ya, dan memudahkan kalian juga jika kalian sudah menghafal unsur-unsur di golongan 1A sampai 8A. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.